Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Aditya Bagus Samroni, NPM 1910-0316 dari IPAP mata Korea kalian ini. Nah, di sini saya membuat KPD, yaitu sistem organisasi kehidupan materinya. Dengan ini kompetensi intinya bisa dibaca sama seperti ini sesuai dengan teman kurikulum 2013 untuk KI-nya. Kemudian kompetensi dasar indikator tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Nah, ini indikatornya itu menjelaskan struktur organisasi kehidupan dari tingkat sel sampai organisme, kemudian menjelaskan perbedaan sel dan hewan dan tumbuhan, kemudian menuliskan perbedaan jaringan hewan dan tumbuhan, dan ada juga mendeskripsikan, ada juga mengamati, kemudian mengamati menggunakan mikroskop untuk organ, kemudian membuat model struktur sel tumbuhan hewan dan tumbuhan. Nah, dalam materi ini saya membuat beberapa materi, yaitu ada konsep dan struktur organisasi kehidupan, kemudian ada sel ini dibagi beberapa subbab, ada membran sel, inti sel, dan sitoplasma, dan perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada jaringan juga memiliki subbab, yaitu ada jaringan pada hewan, tumbuhan, perbedaan jaringan hewan dan tumbuhan. Kemudian yang keempat ada organ ini juga ada subbab, yaitu organ pada hewan, pada tumbuhan, dan perbedaan organ hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kelima ada sistem organ. Ini ada subbabnya, sistem organ pada tumbuhan hewan dan tumbuhan, kemudian perbedaan sistem organ tumbuhan dan tumbuhan. Kemudian yang keenam yaitu praktikum, yaitu mengamati sel tumbuhan dengan mikroskop, mengamati sel hewan dengan mikroskop, membandingkan sel hewan dan sel tumbuhan. Tujuannya yaitu mengingat pengertian fungsi pada sistem organisasi kehidupan, kemudian mengklasifikasi sel hewan dan tumbuhan, memahami organ struktur sel hewan dan tumbuhan, memahami sel baik dengan kecil dari hewan dan tumbuhan, melakukan pengamatan sel hewan dan tumbuhan, membuat laporan hasil pengamatan. Di sini saya membuat landasan teorinya, bisa dibaca inti-intinya saja: membran sel, dinding sel, kemudian sitoplasma, vakuola, peroxisome, kemudian ada retikulum, ada mikrotubul, mikrofilament, ribosom, oncologi, kloroplas, inti sel, yang membran selaput inti. Nah, pada langkah kerja ini pengamatan sel tumbuhan dan hewan, disajikan sebuah gambar sel tumbuhan dan hewan sebagai masalah yang harus diselesaikan dan sebagai hasil pengamatan mikroskopis dengan penguatan penglihatan yang tinggi sehingga terlihat bagian dari penyusunan. Adapun penutupnya seperti berikut: peserta didik melakukan identifikasi, kodifikasi atau pengodean, dan memberikan nama serta menyebutkan fungsinya secara singkat. Nah, kemudian yang kedua, membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian dikerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman kamu saat mengerjakan tugas ini. Tuliskan hasil pengamatan pada tugas. Di sini saya mengambil salah satu permasalahan, yaitu menggunakan gambar sel hewan dan tumbuhan. Di sini saya menginginkan peserta didik mampu memecahkan
pengkodean-kodean ini dan mampu menjelaskan fungsinya apa, namanya apa. Di sini ada beberapa tabel, ada 3 tabel, yaitu yang pertama berisikan kode, nama organ sel tumbuhan, dan kode nama organ sel hewan. Kemudian yang kedua nomor nama organ sel tumbuhan dan hewan dan fungsinya. Nah, di sini itu bisa menyangkut fungsi dari masing-masing, fungsinya apa, tujuan apa, dan untuk tabel yang ketiga ini berisi nomor nama organ tumbuhan dan hewan. Jadi dimasukkan di sini nama organnya, tumbuhan ini untuk apa, di hewan ini untuk apa, perbedaan dan persamaan. Kalau misalkan perbedaan tidak ada, persamaannya ada, bisa dituliskan, atau salah satunya tidak ada, bisa dituliskan yang ada. Kemudian peserta didik diharapkan untuk menganalisis data ini, untuk menganalisis data yang dihasilkan dari tabel-tabel di atas ini. Nah, kemudian selain adanya kegiatan pengamatan seperti ini, kemudian ada tugas evaluasi. Nah, di sini evaluasi ini saya mengambil yaitu membuat model sel makhluk hidup, sesuai dengan RPP, ya kan, yaitu dengan membentuk kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Kemudian untuk urutan kelompok ganjil membuat model sel hewan, sedangkan urutan kelompok genap membuat sel tumbuhan. Nah, di sini itu memudahkan kita untuk supaya cepat selesai. Kemudian menuliskan setiap bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat tugas tersebut. Kemudian tuliskan langkah-langkah pembuatan model sel yang akan dibuat. Kemudian tuliskan pengodean seperti yang di atas, langsung diberi kode dan namanya. Kemudian kumpulkan hasil kerjanya pada pertemuan itu. Jadi tugas ini tugasnya 1 minggu. Kemudian hati-hati dalam bekerja apabila menggunakan bahan dan alat yang berbahaya seperti alat yang tajam. Selamat bekerja. Itulah penjelasan dari LKPD saya, yaitu sistem organisasi kehidupan. Itu kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.